Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tak lupa kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Baik teman-teman, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Amin. Baik, teman-teman, kita melanjutkan materi kita pelajaran pendidikan agama Islam dengan pelajaran 1. Mari belajar Al-Qur'an surah At-Tin dengan sub materi makna kandungan surah At-Tin kelas 5 semester 1. Oke? Kita lanjut pada materi. Surah At-Tin. Nah, Ustaz menjelaskan kembali bahwa surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin dan terdapat pada ayat pertama yang artinya buatin. Jadi At-Tin itu artinya buatin. Lanjut, surah At-Tin adalah surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Nah, ia terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Jadi, surah At-Tin ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah surah At-Tin dan terjemahannya. Oke, kita mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Jadi itulah tadi surah At-Tin dan terjemahannya. Oke. Kita lanjut. Kita akan membahas mengenai makna kandungan surah At-Tin ayat per ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama di sini menjelaskan bahwa tin itu adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, sedangkan untuk zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu adalah kandungan ayat yang pertama. Kita lanjut ayat yang kedua yakni Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa. Nah, Gunung Nabi Musa atau yang dinamakan Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Nah, pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini
dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi ini ayat kandungan dari ayat yang kedua. Ini Gunung Sinai. Yang ketiga, ayat yang ketiga. Nah, kota yang aman. Nah, kenapa disebut kota yang aman? Apa yang dinamakan kota yang aman itu? Di sini dijelaskan bahwa kota yang aman itu adalah kota Mekah. Nah, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi kota yang aman yang disebutkan di dalam ayat yang ini adalah kota Mekah. Yang lanjut, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik atau dalam sebaik-baik bentuk. Jadi ayat yang keempat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita manusia itu dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik bentuk. Nah, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Nah, manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Nah, sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Nah, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Nah, apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, selain rohani, manusia dibekali dengan akal, akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini ayat yang keempat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan banyak kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain. Nah, misalnya salah satunya ini adalah akal yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita lanjut ayat yang ke-5. Nah, ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun dari derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Jadi ayat kelima ini walaupun kita sudah dijelaskan dijelaskan oleh Allah bahwa Allah telah mengingatkan manusia walaupun kita sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, namun kita juga bisa turun derajatnya. Disebabkan kenapa? Karena perbuatan yang kita lakukan yaitu keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan yang sering kita sebut dengan perbuatan dosa. Sehingga akan menurunkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu. Lanjut ayat yang ke-6. Nah, ayat ke-6 ini menjelaskan orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Nah, orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, jadi ayat yang ke-6 ini menjelaskan tentang orang-orang yang tidak akan pernah hina dengan apa? Dengan mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Nah, ini adalah contoh orang yang beriman dan beramal saleh. Tentunya adalah beribadah kepada Allah, gemar bersedekah dan ikhlas menolong. Oke ya. Lanjut ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7, nah pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Nah, manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan hinaan. Jadi ayat yang ke-7 ini menjelaskan tentang hari pembalasan bahwa ke depan kita akan diminta pertanggungjawaban mengenai perbuatan yang sudah pernah kita lakukan, baik itu yang positif atau yang buruk. Nah, lanjut ayat yang terakhir yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilan. Jadi pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik keputusan. Jadi maksud dari ayat ke-8 ini bahwa sebesar biji zarah pun, sebesar atom pun, sekecil apapun dosa atau perbuatan baik kita yang kita lakukan
itu semua akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagai hakim yang seadil-adilnya. Jadi perbuatan baik kita, baik kecil atau besar, kecil atau besar itu pasti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dengan keburukan kita. Jadi apa keburukan kita biar kita melakukannya dengan sekecil atau besar pasti akan tetap dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu teman-teman kita ketahui bahwa di dalam ayat ke-8 ini saya menjelaskan Allah akan menghakimi bagi siapapun itu yang berbuat baik dan berbuat dosa. Nah, mungkin itu dulu dari Ustadz. Semoga teman-teman dapat ini penjelasan dari Ustadz. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Semoga teman-teman dapat ini makna Quran surah Ad-Din. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.